Perkenalkan, nama saya Justin Immanuel Prasetya dari kelas 8C dan Saya Jonathan Christopher Sanjaya dari kelas 8C. Kami akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi di era digital. Yang pertama, manfaat teknologi. Teknologi memberikan banyak manfaat dalam berbagai aspek kehidupan. Berikut berupa manfaat utamanya. Yang pertama, di pendidikan. Itu adalah akses informasi, memungkinkan seluruh siswa dan guru mengakses berbagai sumber daya dan materi pembelajaran online dari seluruh dunia, misalnya kayak Google gitu ya. Dan yang kedua, pembelajaran jarak jauh. Itu platform e-learning seperti Zoom, Google Classroom, dan Coursera memungkinkan pembelajaran dilakukan secara online dan seperti yang kita ini, dan interaktif dan menarik. Penggunaan teknologi seperti video, simulasi, dan game edukatif dapat meningkatkan minat belajar siswa, seperti kayak game matematika gitu ya. Dan di bidang kesehatan itu ada telemedicine. Itu dokter dapat berkonsultasi dengan pasien jarak jauh melalui video call atau aplikasi khusus. Dan diagnostik. Teknologi modern memungkinkan deteksi penyakit dengan lebih cepat dan akurat melalui peralatan medis yang lebih canggih dan penyimpanan data. Bahkan medis digital memudahkan akses dan analisis riwayat kesehatan pasien. Di bidang komunikasi ya, komunikasi, globalisasi komunikasi, teknologi komunikasi memungkinkan kita terhubung dengan orang di berbagai belahan dunia melalui email, pesan instan atau media sosial. Kolaborasi yang lebih mudah. Alat kolaborasi online seperti Google Docs, Slack, atau Trello memungkinkan tim bekerja sama dari lokasi yang berbeda. Di bidang pekerjaan atau produktivitas, otomatisasi tugas. Teknologi membantu mengotomatisasi tugas rutin sehingga menghemat waktu dan meningkatkan efisiensi. Fleksibilitas kerja. Teknologi memungkinkan banyak pekerjaan dilakukan dari mana saja, mendorong model kerja remote dan hybrid. Manajemen data. Langkah tuna untuk membantu dalam pengelolaan data dan proses bisnis, memungkinkan analisis yang lebih baik. Dan hiburan adalah streaming. Streaming adalah akses ke berbagai konten hiburan seperti film, musik, dan game semakin mudah melalui platform seperti Netflix, Spotify, dan YouTube. Dan juga virtual reality (VR). VR adalah pengalaman hiburan interaktif. Melalui teknologi VR menjadi lebih populer seperti game atau tour virtual kayak VR gitu ya. Dan di transportasi itu ada kayak navigasi, aplikasi peta seperti Google Maps mempermudah perjalanan dengan panduan real time. Jadi kalau mau ke tempat itu bisa searching Google Maps itu tempatnya dimana, nanti tunjukkan rute dan lain-lain gitu. Dan kendaraan otonom, inovasi bidang mobil self-driving mulai merevolusi transportasi dengan mengurangi kebutuhan akan pengemudi manusia. Jadi kayak taksi otomatis di Cina ya contohnya. Jadi teknologi terus berkembang dan memberikan banyak kemudahan yang memperbaiki kualitas hidup di berbagai aspek. nomor 2. Berikut contoh perkembangan teknologi digital. Pertama, IoT. IoT adalah penghubungan perangkat ke internet untuk berkomunikasi seperti smartphone. Kedua, AI. AI adalah sistem yang proses data dan membuat keputusan otomatis seperti chatbot atau bagian asisten virtual. 3. 5G adalah jaringan internet cepat dengan latensi rendah. Teknologi seperti mobil otonom dan augmented reality. 4. Cloud computing.
Poin penting adalah penyimpanan dan akses data melalui internet tanpa server fisik. 5. Blockchain. Blockchain adalah teknologi yang memastikan keamanan dan transparansi dalam transaksi. Kelima, teknologi ini mendorong inovasi di berbagai sektor. Berikut nomor 2, dampak positif dan negatifnya. Berikut dampak positif dan negatif perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek di era digital. Dampak positifnya adalah akses informasi yang lebih mudah. Informasi dari seluruh dunia dapat diakses dengan lebih cepat melalui internet, meningkatkan pengetahuan dan wawasan. Yang kedua adalah efisiensi kerja. Teknologi digital dapat meningkatkan produktivitas dengan otomatisasi dan alat kerja yang lebih cepat dan akurat. Yang ketiga adalah kemajuan di bidang kesehatan. Telemedicine adalah alat kesehatan canggih, memungkinkan perawatan kesehatan lebih mudah dan cepat. 4. Inovasi di dunia pendidikan. E-learning, platform digital dan akses materi pendidikan secara online memudahkan proses belajar mengajar. Dan yang kelima adalah kemudahan komunikasi. Teknologi seperti media sosial dan aplikasi perpesanan mempercepat komunikasi global dan menjaga hubungan jarak jauh. Dan dampak negatifnya adalah 1. Ketergantungan teknologi. Banyak orang menjadi terlalu bergantung pada teknologi yang dapat mengurangi kemampuan berpikir kritis dan kemandirian. Jadi kebergantungan teknologi itu kayak apa harus searching Google atau nggak tanya AI gitu. Jadi nggak mengandalkan kepintaran sendiri atau memorinya sendiri. Dan yang kedua, kesenjangan digital. Akses terhadap teknologi tidak merata sehingga menambah ketimpangan antara yang memiliki akses dan yang tidak. Kayak ketimpangannya itu kayak yang memiliki akses internet itu bisa dapat informasi yang lebih luas dan cepat, tapi kalau yang nggak punya itu dapat informasinya lambat gitu, kayak nggak bisa akses internet gitu. Yang ketiga, keamanan data. Risiko keamanan siber meningkat, termasuk ancaman dan peretasan penyalahgunaan data pribadi. Jadi kayak bisa dihack kalau kertas itu data pribadinya bisa dicuri. Dan yang keempat, pengurangan interaksi sosial. Komunikasi tatap muka berkurang karena lebih banyak orang berkomunikasi melalui perangkat digital. Jadi kayak ketemu langsung tuh jadi semakin jarang karena bisa ganti pakai video call gitu ya. Dan yang kelima, dampak kesehatan. Penggunaan perangkat digital berlebihan dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti gangguan penglihatan, postur tubuh, dan gangguan tidur. Jadi kalau keseringan tuh bisa menyebabkan mata jadi kayak minus gitu. Habis itu kayak postur tubuh jadi bungkuk, sama bisa menyebabkan insomnia juga. Dan dampak tersebut menggambarkan tantangan dan manfaat perkembangan teknologi di era digital yang perlu diimbangi dengan kebijakan dan perilaku bijak. Sikap pelajaran Kristen berdasarkan ayat atas itu ayat 5 berbunyi, baiklah orang bijak dengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Berdasarkan ayat ini, sikap yang harus dimiliki oleh seseorang pelajar Kristen adalah berhati untuk belajar. Pelajar Kristen harus bersikap terbuka dan rendah hati dalam menerima pengetahuan. Mereka harus mau mendengarkan pengajaran dan bimbingan untuk bertumbuh dalam hikmat dan pemahaman. Ketekunan dalam menambah ilmu. Seorang pelajar Kristen perlu terus berusaha untuk menambah ilmu dan pengetahuan, baik dalam hal akademis maupun rohani. Ini mencerminkan sikap pelajar yang tekun dan tidak cepat puas, bijaksana dalam mengambil keputusan. Dengan bertambahnya mengetahui, pelajar Kristen juga diajak untuk menggunakan pengertian tersebut
sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan yang bijak dan benar. Sikap ini mencerminkan tanggung jawab untuk menggunakan pengetahuan secara benar dan bermanfaat sesuai dengan kehendak Tuhan. Belajar giat tiap hari untuk bertambah tiada henti. Bijaklah dalam setiap aksi, firman Tuhan menuntun hati. Sekian, terima kasih.